Interaksi Dubes RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Interaksi Dubes RI kali ini kita akan membahas atau kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di Tiongkok ya, di sana. Bagaimana juga suasana Ramadan tentunya. Kami nanti buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Interaksi Dubes RI kali ini bersama Deputy Chief of Mission atau Wakil Kepala Perwakilan KBRI Beijing Tiongkok, Pak Dino R. Kusnadi. Silakan nanti Anda bisa bergabung 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Siaran ini juga dapat Anda simak di Instagram ataupun di medsos Elsinta, YouTube ya. Anda bisa simak Interaksi Dubes RI. Saya langsung sapa Pak Dino R. Kusnadi. Pak Dino, halo, selamat malam Pak Dino. Selamat malam Pak Suwiryo, selamat malam pendengar Elsinta dimanapun kita berada. Di Beijing jam berapa Pak Dino? Kami waktu di sini sekitar 1 jam lebih cepat dari Jakarta atau waktu kita sama juga dengan waktu Bali. Jadi sekitar jam 5 ya? Kita 7.37. Oh, jam 7, sorry, jam 7.37 ya? Jam 7.37, baik. Bagaimana suasana Ramadan di sana, Pak? Suasana Ramadan di sini kami warga KBRI hikmat dan berjalan dalam menjalankan ibadahnya kita. Namun memang suasana COVID kota Beijing masih belum tuntas permasalahan atau bahkan cenderung menunjukkan sedang giat melakukan pemberantasan yang intensif di kota Beijing. Sampai lockdown tidak di sana, Pak? Untuk kota Beijing secara parsial memang dilakukan karantina mandiri terhadap sejumlah kawasan-kawasan ya, jadi belum secara total, tapi masih pada pemukiman tertentu yang memiliki satu atau beberapa orang yang tergejala positif. Apakah gejalanya cukup berat Pak di sana? Dari pemantauannya kami selama 2 bulan terakhir ini ya, yang memang semula banyaknya tuh merebaknya di Shanghai maupun di Guangzhou, ini sebagian besar hampir lebih dari 90% merupakan varian Omikron. Jadi penyebarannya itu cepat, luas, tapi dari segi penanganannya itu lebih ringan dibandingkan dengan waktu pertama kali muncul maupun dengan varian Delta yang jauh lebih dahsyat ya. Namun demikian yang diincar sama pemerintah Tiongkok ini adalah zero tolerance COVID. Jadi muncul satu kasus pun itu ditangani dengan sangat gencar dan zero tracing yang sangat luas. Oke. Jadi ini yang menyebabkan Tiongkok beberapa hari sebelumnya sempat dikabarkan ada beberapa wilayah yang sempat dilakukan lockdown ya Pak Dino ya? Kalau Shanghai memang sejak 1 April itu boleh dikatakan sebagian besar distrik yang di sana itu dilakukan lockdown ya. Begitu juga dengan Shenzhen itu dilakukan. Namun untuk Beijing kasusnya masih jauh di bawah Shanghai dalam kasus perharian, masih pada pemukiman yang terdeteksi ada korban. Nah, di situ berupa pemukiman-pemukiman. Tapi kalau untuk wilayah bisnis dan perbankan itu masih tetap berjalan seperti normal. Pak Dino, apa yang memicu COVID di sana merebak lagi, Pak Dino? Mungkin banyak faktor ya, tapi sebagaimana juga dengan negara-negara lain, mungkin Tiongkok termasuk paling telat ya untuk masuk. Namun memang salah satu kekhawatiran dari pihak Tiongkok ini yang memang berangkat dari orang yang membawa dari luar negeri dan pendatang dari luar negeri ini, baik warga negara Tiongkok sendiri ya tentunya yang melakukan perjalanan, mereka lah yang melakukan penyebaran. Dan ini juga mungkin yang menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa varian Omikron ini termasuk yang paling cepat itu meluas. Ini yang membuat Tiongkok selalu siaga ya, apapun dia tidak mau ngambil resiko sekecil apapun ya Pak Dino ya. Ya, kalau kami melihat itu memang cara yang ditangani sama Tiongkok adalah zero tolerance ya. Jadi memang mereka memiliki infrastruktur untuk melakukan tracing yang masif
Begitu juga dengan melakukan tes PCR juga dengan masif, termasuk juga dengan vaksinasi. Vaksin. Bagaimana dengan vaksinasi? Vaksinasi rata-rata masyarakat di sini sudah berhasil hingga pada taraf booster shots ya, yang ketiga. Dan di sini yang memang masih ditargetkan adalah kelompok manula, di mana kelompok manula ini sebenarnya bukan tidak mau mereka, tapi pada saat itu mereka belum memenuhi persyaratan untuk divaksin. Ingat kan, vaksinasi ini tidak bisa diwajibkan karena sifatnya masih emergency use ya, jadi masih hanya bisa dianjurkan. Nah, kebagian besar yang memang belum di Tiongkok, meskipun itu jumlahnya minim, itu adalah kelompok usia manula yang memang memiliki kondisi komorbid. Nah, ini sekarang sedang digencarkan untuk dilakukan vaksin setelah mereka bisa dikeluarkan dari persyaratan komorbid tadi. Oke, baik. Nah, sekarang ini kan banyak negara lain yang sudah mulai melonggarkan sejumlah aturan terkait dengan pengetatan akibat pandemi COVID ya. Mulai membuka masker, kemudian jaga jarak juga sudah tidak menjadi keharusan lagi begitu. Nah, apakah ini sebetulnya tidak berpengaruh ya dengan di Tiongkok ya? Tiongkok tetap dengan kebijakannya sendiri memperketat apapun yang terjadi begitu ya, meskipun kasusnya kecil tapi tetap harus disikapi dengan sangat serius, Pak Dino. Ya, kita kembali lagi kepada protokol kesehatan yang ditetapkan sama Tiongkok ya. Protokol kesehatannya ini itu termasuk yang sangat ketat dan memang didasarkan pada kebiasaan yang memang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat kebiasaan untuk memakai masker itu juga memang sudah ada sebelum adanya COVID, karena itu juga menyangkut pada kesehatan pribadi agar orang lain tidak tertular, tapi juga ada kepentingan pribadi yang yang menghormati pada kepentingan umum tadi. Jadi memang ada faktor budaya juga. Jadi pakai masker bukan melihat pada ini kebebasan individu, tapi saya menghormati pada masyarakat. Jadi itu mindset yang pertama. Yang kedua juga bahwa protokol kesehatan ini juga memang tidak seketat-ketat yang kita bayangkan. Jadi kalau dia tidak berada di tempat umum atau tidak berada pada satu kumpulan yang tertutup, itu pun masih diperbolehkan tidak menggunakan masker. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri ya. Tapi kalau menyangkut pada hajat hidup banyak dan kepada kumpulan orang-orang yang umum seperti di dalam bus atau di dalam lift, itu memang sebaiknya menghormati orang lain dengan memakai masker. Oke, baik. Kita beralih ke tema lainnya nih, Pak Dino ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia dan Tiongkok ini kan terjalin hubungan kedua negara sudah cukup lama. Ya, sejak 1950 kalau tidak salah membuka hubungan diplomatik. Ya, 13 April 1950 tepatnya. Iya, 13 April 1950. Nah, sejauh ini bagaimana Tiongkok memandang Indonesia sebagai mitra strategis kah atau apa, Pak Dino? Pertama, memang dasar hubungan kita ini sudah menjadi comprehensive strategic partnership sejak tahun 2013. Comprehensive strategic partnership ini mengandung makna kemitraan tentunya sebagai partner saling duduk sejajar, strategis ya untuk mencapai pada kepentingan dan kemakmuran bersama dalam jangka waktu yang panjang, tapi juga ada unsur komprehensif, artinya di segala bidang dan mendalam dalam menggali potensi-potensi kerjasama yang ada. Nah, ini yang sejak ditetapkan sebagai comprehensive partnership 2013, hubungan bilateral kedua negara kita itu berkembang secara pesat. Dalam konteksnya pesatnya ini RRT sudah hampir 5 tahun ke belakang itu merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dari segi jumlah total perdagangan ya. Kedua, nilai total perdagangan yang terbesar ini tahun kemarin itu mencapai angka lebih tinggi, paling tinggi, mencapai menurut data customs dari RRT sekitar 122 billion US dollars. Ini data dari China Customs ya, yang saya pakai.
Jadi angka hampir 122 billion US dollars ini itu peningkatan yang signifikan, lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai sekitar 78 billion US dollars. Oke. Apa yang membuat investasi Tiongkok di Indonesia meningkat cukup tajam, Pak Dino? Oh, itu banyak, Pak. Banyak. Selain mineral, itu juga ada batu bara, terus nikel, yang produk jadi, palm oil, kelapa sawit, tapi juga banyak sekali makanan makanan ringan, buah-buahan, itu juga hampir rata-rata semua produk itu naik secara. Iya. Halo Pak Dino, suara Anda terputus, terjeda ya. Kami ada sedikit mengalami gangguan komunikasi, sinyalnya tidak begitu bagus. Kali ini kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan. Interaksi Dubes RI. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta di 081 180 6543 atau 021 5869000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Interaksi Dubes RI. Halo Pak, bisa dengar suara saya? Pendengar, kita lanjutkan interaksi Dubes RI bersama Deputi Chief of Mission atau Wakil Kepala Perwakilan KBRI Beijing, Tiongkok, Pak Dino R. Kusnadi. Pak Dino, halo Pak Dino. Halo Pak, gimana suara saya sudah baik kembali? Sudah terdengar cukup jelas. Pak Dino, kita langsung sapa pendengar karena sudah menunggu ada Pak Anggana di Pamulang. Pak Anggana, silakan Pak Anggana. Pak Wiryo, selamat malam, salam sehat Pak Wiryo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anggana. Dari Jakarta Pak, salam hormatnya Pak. Ya, silakan. Yang mau saya coba saya address adalah ini sih Pak, pertama pengen tahu juga sekarang sebetulnya polisinya Tiongkok ya Pak untuk digital currency itu seperti apa? Karena kan itu jadi salah satu isu juga beberapa kali. Salah satu key player juga lah untuk digital currency itu yang sekarang sedang kripto dan sebagainya tuh policy di sana sekarang perkembangannya seperti apa secara umum. Terus yang kedua nih Pak, terkait juga banyaknya investasi, tadi kan Pak Dino sempat address juga soal banyak investasi peningkatan yang sangat signifikan di Indonesia. Sebetulnya makna yang paling bisa kita lihat apa sih Pak? Karena kan sebetulnya kadang-kadang sentimen anti Tiongkok itu kan terus ada aja nih Pak secara alamiah gitu loh Pak. Apakah hal tersebut sempat mempengaruhi juga gitu misalnya dalam hubungan bilateral kita antar negara atau sebetulnya sekarang sudah semakin cair gitu Pak, seperti itu kira-kira seperti apa Pak Dino? Terima kasih banyak, sehat selalu Pak di sana. Baik, terima kasih Pak Anggana di Pamulang. Langsung ditanggapi Pak Dino. Oke, terima kasih Pak Anggara. Pertanyaan nomor 1, saya nangkepnya mekanisme dalam hal melakukan protokol kesehatan bukan ya? Begitu kebijakan Tiongkok terkait dengan digital currency, Pak. Oh, digital currency. Iya, kripto dan lain sebagainya. RRT tidak, gini, untuk digital currency yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok, terutama perbankan, itu memang saat ini sedang dilakukan mekanisme uji coba dan pelaksanaannya. Tapi kalau yang sifatnya adalah Bitcoin yang tidak resmi, yang tidak diakui oleh perbankan RRT, itu sama sekali dilarang. Kebijakan seperti ini memang semata-mata untuk melindungi konsumen di dalam negeri dan mengenai kepastian keselamatan keuangannya orang-orang. Nah, tapi dalam hal pembayaran digital dan kemudian juga kemudahan untuk berbelanja dan transaksi, misalnya dengan menggunakan WeChat Pay maupun Alipay, itu memang diperbolehkan selama itu memang dikontrol dan menginduk pembayarannya lewat bank
di RRT. Jadi kalau itu memang untuk transaksi jual beli dengan adanya restu pemerintah RRT itu diperbolehkan. Tapi kalau yang sifatnya trading terus kemudian spekulasi yang tidak diakui tentu saja itu dilarang. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, investasi Tiongkok di Indonesia kan disebut mengalami peningkatan yang cukup tajam ya Pak? Ya, selama mungkin 5-8 tahun. Nah ini 5-8 tahun terakhir. Oke, bagaimana dengan adanya sentimen anti Tiongkok yang ini kan sudah selama terjadi ya? Apakah ini tidak mempengaruhi Pak? Yang penting kita lihat di sini adalah yang seperti tadi saya katakan, ini adalah partnership yang komprehensif dan strategis ya. Jadi memang pemerintah pun dalam menjalin hubungan dengan RRT adalah yang untuk saling menguntungkan. Nah di sini dalam hal kerjasama kita, terutama lewat mekanisme Belt and Road Initiative dengan Global Maritime Fulcrum-nya kita, sudah disiapkan koridor-koridor yang menjadi prioritas investasi Indonesia, di mana RRT itu memiliki nilai tambah. Jadi garis bawahi di sini adalah segala investasi, segala kerjasama itu memang didasarkan pada nilai tambah yang bisa diberikan oleh investor Tiongkok. Nah di sini kan mekanisme kita bisa pilih ya, mana investasi yang paling menguntungkan kita dalam hal memberikan teknologi, membuka lapangan pekerjaan, sumber funding, dan juga pada teknologi mutakhir yang bisa ditawarkan. Nah ini semua itulah yang memang bisa diberikan oleh RRT, dan dari semuanya itu memang yang paling menonjol adalah RRT yang memberikan nilai tambah tadi. Iya. Oke, baik. Kita sampai selanjutnya ada Pak Yanto Tovani di Bogor. Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Malam Pak Wiryo. Malam. Selamat malam Pak Dino. Selamat malam Pak Wiryo. Pak Yanto ya. Pak Yanto. Pak Yanto dari Bogor Pak. Iya. Saya ini tertarik ini dengan dataran tinggi Yunan ini Pak. Ada apa di sana? Apa pemimpin Jerman masa lalu ya menamakan daerah ini Shangri-La. Ya, ini juga leluhurnya bangsa Indonesia dari sini katanya. Ini keistimewaannya katanya ada iklim tropis, ada iklim 4 musim. Gimana itu Pak? Apakah banyak situs-situs arkeologi yang luar biasa di sini Pak? Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Yanto. Langsung ditanggapi Pak Dino. Baik, terima kasih Pak Yanto. Saya kebetulan tahun yang lalu sudah pernah berkunjung nih ya ke Yunan yang memang berbatasan dengan Myanmar dan Laos, dan merupakan wilayah yang memang masih ada sedikit cuaca atau iklim subtropis. Memang di sana juga jangankan iklimnya ya, tapi masakannya juga mirip juga dengan kita ya, karena mereka orangnya senang yang pedas-pedas itu di sana tuh. Nah, untuk memahami RRT memang kita harus lihat RRT ini kan bukan, memang dia satu negara ya, tapi luas wilayahnya itu mirip dengan Eropa. Artinya mulai dari utara, paling utara Inner Mongolia sampai ke selatan Hainan dengan Yunan tadi, mereka sangat variatif dan sangat luas ininya karakternya, termasuk juga dengan Yunan. Nah, ketika tadi Bapak bilang bahwa apakah memang ini banyak keturunan Indonesia yang berasal dari Yunan, saya bisa katakan tadi Pak Wiryo mengatakan hubungan resmi bilateral kita 70 tahun. Tapi jangan lupa hubungan sejarah pertukaran kultur antara Tiongkok dengan Nusantara itu sudah berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bukan saja yang memang berasal dari Yunan maupun dari Fujian, tapi juga pertukaran budaya. Salah satunya tentu saja dengan rempah-rempah kita ya, bahwa jauh sebelum rempah-rempah kita itu dikenal bangsa Barat sebagai pengawet makanan, ribuan tahun sebelum ini atau ratusan tahun, rempah-rempah kita sudah banyak diekspor oleh RRT sebagai bahan baku untuk obat tradisionalnya Tiongkok. Ini luar biasa sekali gitu, bahwa memang ada jejak-jejak Nusantara yang sudah ratusan tahun itu sudah digunakan oleh RRT dari Indonesia atau dari Nusantara. Jadi menarik Pak ini kalau kita lihat hubungan kita dengan RRT yang sudah berlangsung ratusan tahun ini. Oke, kemudian dari Pak Syarifuddin, Pak Dubes, bagaimana perkembangan Islam di Tiongkok, bagaimana neraca antar kedua negara, serta dukungan pemerintah Tiongkok terhadap presidensi G20 Indonesia. Ya, pertanyaan selanjutnya, kenapa COVID varian baru semakin meningkat saja di Tiongkok, serta
komoditi apa yang menjadi andalan Indonesia terhadap Tiongkok? Nah, silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Sarifudin. Singkat aja, pemerintah RRT secara resmi itu juga mengakui suku-suku yang minoritas yang menganut Islam. Kita bisa lihat di Xinjiang bahwa bangsa Uighur pun itu memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Begitu juga di Beijing sini ya. Beijing memiliki salah satu peninggalan sejarah masjid, namanya Masjid Niuji, yang memang dibangun pada tahun 966. Ini gedung masjid sama lingkungannya itu merupakan gedung bersejarah dan terus dilindungi dengan masyarakat sekitarnya, dan juga kami sama-sama juga menjalankan ibadah puasa dan berbuka puasa bersama mereka. Kalau G20 ya, yang ketiga saya jawab dulu. G20 sejak awal Presiden Jokowi sudah 2 kali telepon dengan Presiden Xi Jinping. Terakhir bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, itu juga sudah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Xi Jinping bagi keberhasilan G20-nya Indonesia. Di sini memang ada 3 prioritas Indonesianya ya, agenda yang kita bawakan. Agenda itu adalah arsitektur kesehatan, terus kemudian untuk energi terbarukan dan digital ekonomi. Ketiga-tiganya kebetulan Tiongkok memiliki kapasitas dan juga teknologi tinggi untuk mendukung kita. Yang terakhir mengenai investasi COVID varian baru semakin banyak di sana dan semakin meningkat. Ya, kami pikir kan ini adalah upaya bersama seluruh dunia ya, COVID ini, bahwa kalau satu negara itu sedang ada COVID, itu negara lain itu tidak terhindarkan juga. Jadi ini merupakan upaya kolektif kita untuk sama-sama memberantas. Karena kalaupun masih ada di satu belahan dunia, bisa saja tersebar ke dunia yang lain. Kebetulan memang RRT saat ini baru terdampak dengan yang Omikron yang penyebarannya sangat luas. Namun saat ini masih secara gencar berusaha dipadamkan oleh pemerintah Tiongkok. Oke, lalu bagaimana komoditas apa yang menjadi andalan Indonesia terhadap Tiongkok? Oke, yang seperti saya katakan tadi, hubungan yang sudah berlangsung ratusan tahunnya ini sampai sekarang masih terbukti bahwa antara Tiongkok dengan Indonesia itu tidak bisa dipungkiri adalah negara yang saling melengkapi, complementary. Dulu kalau saya cerita bahwa rempah-rempah banyak dicari untuk traditional medicine-nya Tiongkok, sekarang pun masih tetap sama, kita saling melengkapi. Banyak sekali produk-produk yang berasal dari negara tropis seperti Indonesia itu banyak dicari. Jadi seperti buah-buahan, terus kemudian mineral, bahan baku. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan nilai tambah ya dari sini ya, salah satunya. Misalnya dengan mineral, kita juga berusaha jangan ambil mineralnya aja deh. Bisa nggak mereka investasi dan melakukan pembuatan peleburan, termasuk juga industri hulu yang ada di Indonesia itu dibangun di kita, sehingga apa yang nanti kita ekspor itu memperoleh nilai tambah. Alhamdulillah inilah yang memang menjadi program pemerintah kita untuk mencapai nilai tambah ekspor kita melalui RRT. Begitu juga dengan buah-buahan, terus begitu juga dengan bahan pokok makanan, dan masih banyak lagi. Bisa saya katakan ya bahwa hubungan kita dengan RRT ini itu masih kapasitasnya itu masih besar. Artinya di antara apa yang sudah ada saat ini, potensinya itu masih lebih banyak lagi. Jadi mohon jangan dilihat bahwa saat ini jumlahnya udah besar, tapi juga bahwa potensinya itu masih banyak yang bisa kita lakukan. Selama didasarkan, seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan mutual interest, mutual benefits, dan saling menguntungkan yang bernilai tambah tadi. Oke, baik. Pak Zakir melalui WhatsApp menanyakan mengenai China dan Taiwan, terhadap Taiwan, masalah konflik ya. Masalah konflik itu bagaimana Pak selama ini, sejauh ini? Karena saya kerja di Taiwan. Ini Pak Zakir pertanyaannya. Antara Tiongkok dengan Taiwan, pertama harus kita garis bawahi bahwa ini adalah urusan internal dalam negerinya RRT ya. Dan secara resmi Indonesia mengakui bahwa Tiongkok dengan Taiwan itu adalah
two states and one country lah, kurang lebih seperti tadi. Dengan demikian kita menghormati apa yang memang menjadi kebijakannya dari RRT. Namun dalam hal menjalin hubungan ekonomi sebagai entitas ekonomi bersama juga dengan negara-negara lain itu diperkenalkan. Jadi untuk secara politis kita hanya mengakui Tiongkok, tapi sebagai entitas ekonomi kita juga menjalin selama itu tidak mengganggu hubungan politik dengan RRT. Oke, baik. Selanjutnya kerjasama pendidikan Indonesia-Tiongkok bagaimana, Pak? Kerjasama pendidikan Tiongkok ini juga dalam semangat kemitraan itu berlangsung dengan baik. Bahwa dalam hal pendidikan ini dinilai penting karena semakin hubungan kita semakin erat, semakin tinggi, kita memerlukan tenaga pelajar yang nanti bisa mengisi lapangan untuk memanage kerjasama yang erat tadi. Nah, menyadari bahwa hubungan semakin erat, maka pendidikan pun harus menyusul. Sampai saat ini sudah lebih dari 3.000 beasiswa yang ditawarkan sama RRT untuk diisi, dan sepanjang 5 tahun terakhir ini jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi itu sedang mencapai angka-angka yang sangat tinggi ya. Sebelum COVID, sekitar 15.000 mahasiswa Indonesia sebelum COVID itu sedang menempuh pendidikan di RRT. Terbanyak mereka mengambil jurusan apa, Pak? Yang program beasiswa ini? Program beasiswa memang banyak ditawarkan. Teknik itu merupakan salah satu yang favorit, kedokteran juga, tapi juga dari segi bisnis dan juga masih ilmu pasti. Itu merupakan yang favorit yang diambil sama mahasiswanya kita. Dan setiap tahun jumlahnya semakin banyak ya, Pak Dino ya? Memang COVID membuat perhitungan ini sedikit terpengaruh ya, terkoreksi. Tapi angka ini kalau tanpa COVID harusnya tuh terus meningkat. Di atas kita mengharapkan memang bisa tumbuh melebihi dari 15.000 yang ada. Itu targetnya ya, Pak Dino ya? Ya. Oke. Hal ini apa, Pak, yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia, Pak, mengenai Tiongkok ini? Menghadapi Tiongkok itu seeing is believing ya. Kita harus melihat langsung berbagai macam kemajuan, berbagai macam pembangunan yang terjadi di Tiongkok. Saya sendiri sejak 2 tahun terakhir ini masih kagum dengan pembangunan yang dilakukan Tiongkok sehingga boleh dikatakan sudah menyetarakan dengan apa yang saya lihat di Eropa. Jadi dari segi infrastruktur transportasi, misalnya kereta cepat itu sudah hampir 35.000 kilometer jaringannya. 35.000 kilometer jaringan yang dimulai dari 2008. Atau dengan kata lain, setiap kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta orang itu sudah dilewati oleh kereta cepat. Nah, kereta cepat ini harus kita lihat sebagai satu terobosan karena itu juga membuat mobilitas orang menjadi lebih baik, penghormatan orang terhadap waktu itu juga lebih baik, dan disiplin orang mentaati waktu, pendaftaran, dan memanfaatkannya itu menjadi lebih baik. Jadi ini juga merupakan transformasi sosial RRT yang luar biasa dengan adanya kereta cepat ini. Yang berikutnya juga mengenai upaya RRT menghormati lingkungan hidup. Mereka juga berupaya menghilangkan stigma sebagai salah satu negara polutan terbesar menjadi negara yang justru menghormati. Banyak sekali usaha-usaha desertifikasi yang mereka lakukan itu berlangsung secara gencar. Begitu juga dengan menghidupi pada standar polusi yang terus menurun di kota-kota besar. Saya sendiri selama di Beijing tidak melihat adanya banyak polusi yang terjadi. Dan ini juga masih terus menjadi kebijakan utama dari Presiden Xi Jinping. Karena itu juga merupakan warisan kepada generasi muda yang harus terus dipelihara. Ya, oke. Pak, pertanyaan terakhir dari Pak Indra di Jakarta. Bagaimana cara mengakses beasiswa ke RRT, Pak? Untuk mengakses beasiswa banyak sekali ya. Satu, memang harus memiliki kecakapan melihat pengumuman yang dilakukan oleh Kemendikbuddikti, ya karena kita dari KBRI memberitahukan kepada mereka. Yang kedua, universitas RRT juga secara mandiri
mengumumkan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asing. Begitu juga informasi dari Kedubes RRT itu biasanya juga cepat memberikan informasi mengenai peluang-peluang untuk sekolah. Selain itu juga sering universitas atau institusi dari RRT itu melakukan kampanye di Indonesia dan melakukan keliling-keliling ya ke kampus-kampus untuk jemput bola. Dari semua cara ini itulah salah satu utama jalan menuju pendaftaran untuk beasiswa, Pak. Baik. Pak Dino, terima kasih sudah mengisi sesi interaksi Dubes RI. Nggak berasa ya Pak, sudah setengah jam. Seharusnya banyak sekali yang bisa kita eksplor lagi ya Pak Dino. Mungkin lain waktu kita bisa mengulas lebih banyak lagi sehingga betul, Pak. Exciting memang dengan RRT ini exciting dan mudah-mudahan ya kembali lagi saya garis bawahi ini adalah untuk kemaslahatan bersama, harus saling menguntungkan dan dengan Tiongkok ini juga karena Tiongkok memberikan nilai tambah. Mudah-mudahan ini mendapat apresiasi dari masyarakat kita dan bisa menghilangkan stigma negatif. Tapi percayalah KBRI dan pemerintah di sini adalah tugasnya untuk melayani publik kita, masyarakat kita, dan di sini juga kita berusaha untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya kita dari hubungan ini. Begitu Pak dari kami. Baik. Pak Dino, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam Pak Dino. Selamat malam Pak Suryo, selamat malam pendengar El Cinta dimanapun kita berada.